penyelenggaraan KBM kita itu secara bertahap. Kegalauan atau kegelisahan orang tua maupun murid maupun guru. Kita menggunakan penyampaian materi itu melalui WhatsApp grup guru-guru kita juga bertahap tumbuh kesadaran. Hampir semua sekarang sudah divaksin. Kita latih guru-guru kita agar bisa memanfaatkan Google Classroom, sudah mampu mengelola pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Meet ya. Kita juga tetap mengikuti program nasional asesmen berbasis komputer. Siswa yang lain sudah divaksin, ada yang sudah lengkap 1-2. Kita sosialisasikan dengan mengundang dokter ya untuk mensosialisasikan ke semua guru dan orang tua tentang pandemik dan vaksin. Anak-anak ada yang tidak memiliki HP. Awalnya kami antar ke rumah siswa. Mudah-mudahan jumlah anak yang ikut dalam tatap muka terbatas di sekolah secara langsung akan bertambah. Yang paling jauh waktu itu ada di Maruni. Bahwa Satgas kita ada 3 bagian tugas yang serempak sekaligus ketiga jenis pelayanan ini dilaksanakan setiap harinya dalam PTM. Rumah siswa pun kami tidak tahu tepatnya di sebelah mana. Otomatis dari Satgas Covid Kabupaten bisa dilihat di sekolah kami sudah begitu banyak wastafel yang kami buat. Relawan dari Noken Pustaka ya, yang menunjukkan gejala ringan maupun berat yang di sekolah kita alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Ya. Inilah sebuah pembelajaran. Inilah sebuah pembelajaran yang berdampak luas kepada anak-anak kita yang lain. Nah, dengan hati kita buka diri, dengan kecerdasan kita lakukan program, dengan bersama-sama dampak ini bisa kita tekan, kita kurangi, bahkan ke depan bisa kita cegah, insya Allah. Mace-mace, kakak adik semua tetap menggunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, dan kalaupun penting untuk membawa hand sanitizer sendiri, silahkan. Jangan kita merasa terbeban dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pace, mace, om, tante, kakak, adik semua, ketemu lagi dalam podcast Kaki Tanah Papua. Saat ini kita berkunjung di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Manokwari yang berada di Wosi. Sekolah yang menerapkan protokol kesehatan. Sekolah yang betul-betul menjaga ketat protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolahnya. Bersama kita telah hadir Bapak Kepala Sekolah dan salah satu perwakilan petugas gugus tugas COVID-19 sekolahan SMP 6 Manokwari. Langsung kita berkenalan dengan narasumber kita. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pemirsa Kaki Tanah Papua. Alhamdulillah sore ini kita bisa berbincang-bincang seputar COVID-19 dan dinamika pembelajaran di SMP Negeri 6 yang kebetulan saya sendiri sebagai kepala sekolah. Nama saya Misbah. Saya sudah bertugas di sekolah ini selama 3 tahun. Nah, nanti kita akan bincang-bincang seputar pembelajaran dan kebijakan-kebijakan SMP Negeri 6 Manokwari dimulai dari masa pandemik sampai hari ini. Saya kira itu saja dulu perkenalan dari saya. Langsung saja Ibu memperkenalkan diri kepada Ibu. Saya sendiri Monika Moninka, ya, berasal dari Manado. Seperti tadi Bapak Misbah sudah sampaikan, kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Saya sendiri humas Di SMP Negeri 6 dan juga salah satu bagian dari Satgas COVID-19 SMP Negeri 6 Manokwari. Demikian. Ya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan berbincang dengan 2 narasumber kita yang terbaik. Iya, saya langsung ke Pak Misbah. Ya, tadi Bapak sudah menceritakan tentang pembentukan petugas-petugas gugus tugas COVID-19 Manokwari. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira di awal pandemi ini apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menerapkan prokes di kalangan siswa. Jadi kita mundur sedikit ke
tahun-tahun awal tahun 2019 ya, masa kita dihadapkan dengan COVID, dan saat itu semua aktivitas pelayanan publik yang massal itu dihentikan, termasuk pendidikan. Kemudian kepanikan terjadi ya di kalangan pengelola pendidikan. Kemudian begitu juga kita harus menjawab kegelisahan para orang tua, di mana di masa pandemik semua kegiatan terbatas, termasuk perekonomian, dan kita tahu latar belakang orang tua para siswa kita juga banyak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga kita membuat kebijakan-kebijakan di sekolah. Pertama, kita buat kebijakan tentang seragam sekolah ya. Kita bebaskan orang tua untuk tidak kita wajibkan untuk mengukur di koperasi sekolah kita ya, mengukur pakaian. Karena kalaupun kita paksakan pada waktu itu hanya akan menambah beban di orang tua. Sementara pembelajaran yang kita selenggarakan itu satu pembelajaran jarak jauh, artinya tidak dilakukan langsung tatap muka di sekolah. Nah, jadi itu kebijakan pertama kita untuk satu, kita longgarkan tata tertib sekolah tentang pakaian seragam. Yang kedua, kita juga koordinasi dengan pengurus komite agar kebijakan sekolah dan komite sekolah kita tidak mewajibkan untuk orang tua wajib kontribusi, tetapi hanya menghimbau bagi orang tua yang ingin menjadi donatur, yang punya kelebihan rezeki, maka boleh dipersilakan menyumbang seberapa untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan sekolah kita. Dan itu berjalan sampai hari ini. Jadi tidak ada kewajiban harus bayar komite, tidak ada kewajiban untuk harus ukur seragam di sekolah, itu tidak ada. Kemudian pembelajaran, karena di tahun awal itu kita sangat gugup ya, karena tidak pernah kita menyelenggarakan pembelajaran menggunakan fasilitas jaringan internet, guru-guru kita juga belum terampil, maka kita buat penyelenggaraan KBM kita itu secara bertahap. Pertama kita menggunakan HP Android yang rata-rata guru memiliki dan siswa kebanyakan juga punya, sehingga kita menggunakan penyampaian materi itu melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Kemudian kita latih guru-guru kita agar bisa memanfaatkan Google Classroom. Kemudian kita tingkatkan lagi Google Drive-nya ya, sehingga sekarang nyaris semua sudah mampu mengelola pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Meet ya. Google Meet. Kemudian anak-anak juga kita perkenalkan dengan teknologi komputer yang untuk pembelajaran maupun ulangan ya, sehingga kita juga tetap mengikuti program nasional asesmen nasional ya, untuk sekolah berbasis komputer. Itu untuk menanggulangi kegalauan atau kegelisahan orang tua maupun murid maupun guru. Kemudian untuk membuat orang tua tenang dan guru-guru tenang, maka kita sosialisasikan dengan mengundang dokter ya, untuk mensosialisasikan ke semua guru dan orang tua tentang pandemik dan vaksin. Nah, sehingga dengan sosialisasi ini kepahaman orang tua semakin besar untuk keluarga divaksin. Nah, kemudian guru-guru kita juga bertahap tumbuh kesadaran, hampir semua sekarang sudah divaksin, vaksin 1 maupun vaksin 2. Ya. Nah, sehingga sama guru tidak ada kekhawatiran untuk mengadakan pelayanan. Kemudian untuk menjamin semua ketenangan dan kenyamanan
pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang terbatas, maka kita membentuk satuan tugas agar orang tua yakin dan melihat bahwa kita penuh dengan peraturan protokoler sehingga terjamin penyelenggaraannya dari mulai awal anak tiba di sekolah sampai nanti orang tuanya jemput ketika anak pulang. Nah, jadi ini bagian dari untuk kesejahteraan batin orang tua ya, sehingga orang tua yakin begitu anaknya berangkat dari rumah itu sehat, pulang insya Allah sehat. Gitu ya. Jadi dan alhamdulillah sudah 1 semester kita uji cobakan, sehingga nanti ketika PTM di semester ini mudah-mudahan jumlah anak yang ikut dalam tatap muka terbatas di sekolah secara langsung akan bertambah, karena selama ini masih ada beberapa orang tua dan siswa masih khawatir sehingga memilih pembelajaran daring. Nah, jadi ini yang kita sudah lakukan dan yang sementara juga sedang berjalan, bahkan sedang kita persiapkan agar nanti ke depannya pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas itu bisa kita maksimalkan. Bahwa Satgas kita ada 3 bagian tugas yang serempak sekaligus, ketiga jenis pelayanan ini dilaksanakan setiap harinya dalam PTM. Baik, luar biasa sekali. Sehingga ini bisa dikendalikan, karena dari depan sampai ke belakang luar biasa sekali. Sarana prasarananya sudah lengkap sekali. Nah, saya ke Ibu Monik. Kira-kira di awal di awal pandemi ini, tantangan apa yang dihadapi oleh Bu Monik dan tim gugus tugas sekolahan ini untuk menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah? Kendala yang kami hadapi pada awal pandemi ya di 2019 kemarin dalam penyelenggaraan di sekolah ya memang berat. Selain kami guru-guru yang kurang paham dengan tata cara belajar yang memang dari awal kita sepakati bersama lewat WhatsApp group, yang kami sangat berat sekali karena dari pihak anak-anak sendiri. Yang pertama, anak-anak ada yang tidak memiliki HP. Otomatis kami dari sekolah, kami dari pihak guru, ya kita harus membuat modul pembelajaran per mata pelajaran. Kemudian awalnya kami antar ke rumah siswa yang memang didata oleh wali kelas bahwa mereka memang tidak punya HP. Jadi kami antar, ada yang paling jauh waktu itu ada di Maruni. Ada di daerah Maripi, Maruni, dan itu merupakan tantangan terberat. Kami harus jalan dengan motor sekian jauh, dan kendalanya rumah siswa pun kami tidak tahu tepatnya di sebelah mana. Itu yang menjadi kendala bagi kami. Tapi ya bersyukur seiring dengan berjalannya waktu, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Pak Misbah, kita guru-guru sudah dibekali dengan membawa atau mendatangkan pembicara-pembicara dari luar. Pertama juga ada dokter yang juga mempunyai keahlian khusus, di mana bisa menyampaikan kepada siswa maupun lewat orang tua, kepada orang tua juga tentang pandemi dan semua vaksin, apalagi karena kita tahu juga sekarang masih banyak, ada beberapa juga siswa kami yang belum divaksin, dan itu merupakan tantangan terberat kami juga, karena bagaimanapun juga siswa yang lain sudah divaksin, ada yang sudah lengkap 1-2, tapi ternyata ada juga yang sama sekali belum divaksin. Petugas Satgas ini bukan hanya dari internal sekolah saja, juga melibatkan dari pihak-pihak terkait yang ini. Keterlibatan dari mana saja, Bu, kira-kira petugasnya itu yang direkrut oleh sekolah? Iya, yang pertama otomatis dari Satgas COVID Kabupaten, ya, itu juga sudah pernah datang ke sekolah, kemudian menyampaikan juga kepada kami, Bapak Ibu guru, tentang bagaimana mekanisme, kemudian bagaimana kami harus di sekolah membuat wastafel, kemudian juga ada orang tua siswa juga yang kami libatkan, dengan harapan bahwa dengan bergabungnya mereka
bersama dengan kami Bapak Ibu guru di sekolah itu akan membuka komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak kita ini, bahwa protokol kesehatan, kemudian masuk ke sekolah harus cuci tangan, apa saja. Dan bisa dilihat di sekolah kami sudah begitu banyak wastafel yang kami buat, dan itu merupakan tindak lanjut kami dari apa yang disampaikan oleh Satgas Covid Kabupaten. Pihak-pihak mana saja yang mensupport dan berkontribusi di dalam pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan di sekolah ini, Pak? Kemampuan sekolah sendiri internal dengan komite. Kemudian kita juga membuka donasi. Ya, kesempatan untuk pihak-pihak yang ingin membantu kita, terutama dalam pemenuhan peralatan kebersihan lingkungan maupun sarana cuci tangan, bahkan penyemprotan disinfektan, sehingga kami mendapatkan juga bantuan dari distrik Manokwari Barat, Bu, ya? Distrik Manokwari Barat, alat semprot, tabung penyemprotan untuk kita gunakan di sekolah. Kemudian kita juga dapat bantuan dari mitra sekolah, ya, dari Intan Pariwara, alat semprot juga. Kemudian kalau dari orang tua ada secara sendiri-sendiri juga ada menyampaikan bantuannya, masker dan lain-lain. Kemudian dalam pelaksanaan pelayanan seperti tadi Bu Monika dari Humas Sekolah yang beliau sampaikan tadi tentang mengantarkan modul pembelajaran ke rumah siswa yang tidak memiliki jaringan internet maupun tidak punya Android, itu tidak hanya satgas kami dari sekolah, tapi kami juga dibantu relawan, relawan dari Noken Pustaka, ya. Beberapa kali mereka ikut berkontribusi, mengawal, membawa berkas-berkas, didampingi para petugas satgas sekolah, menyampaikan ke rumah-rumah siswa. Ya. Ketika semua dilakukan dengan hati, pasti akan terikat. Satu kebaikan pasti akan terikat dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Ini yang sebagai warga luar sekolah saya melihatnya seperti itu. Pesan apa yang disampaikan kepada teman-teman di sekolah lain dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 ini? Sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, pemerintah kami di provinsi Papua Barat, bahkan kabupaten, yang pasti bahwa protokol kesehatan itu tetap harus kita jalankan, ya. Sehingga kapan saja masker itu mungkin basah karena keringat di sekolah misalnya, mereka harus standby supaya tetap ada penggantinya. Kemudian rajin cuci tangan. Dan kami juga di sekolah mewajibkan siswa untuk membawa bekal sendiri, membawa bekal sendiri. Kemudian air minum yang kebiasaan mereka beli di kios, itu kami tidak izinkan. Selain memperbanyak sampah di sekolah, dan itu juga tidak efisien. Dan kami minta mereka membawa sendiri dengan botol masing-masing supaya tidak berganti-gantian, karena kebiasaan anak-anak kita di sini kalau sudah itu ya sudah tolong pegang dulu, dan ini memang salah satu hal yang memang tidak kami bolehkan di sekolah. Dan pesan kami kepada semua rekan-rekan guru di Kabupaten Manokwari maupun yang ada di Provinsi Papua Barat, mari kita laksanakan protokol kesehatan ini, belajar secara terbatas di semester yang baru ini kita kerjakan dengan hati dan percaya bahwa pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu. Itu keyakinan kami. Ya, ini hampir kelupaan satu pertanyaan mungkin buat Bapak Kepala Sekolah. Selama wabah pandemi COVID-19 ini, apakah pernah ada warga sekolah atau
siswa-siswa yang sekolah di sini terpapar virus tersebut? Ya, alhamdulillah selama kita pembelajaran jarak jauh, ya, kemudian masuk lagi di tahun 2021, akhir semester 2021, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, yang menunjukkan gejala ringan maupun berat yang di sekolah kita, alhamdulillah tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tetapi catatan laporan di Humas, ada beberapa keluarga atau orang tua siswa yang menyampaikan kondisi anak dan keluarga yang terpapar, dan mereka minta izin untuk karantina sehingga tidak bisa aktif ke sekolah. Itu ada beberapa, tidak banyak, mungkin ada 4 keluarga ya, sekitar 4 keluarga, dan menurut laporan orang tua itu karena apa ya, tingkat hubungan sosial ya, tingkat hubungan sosial, mungkin ada pemilik keluarga yang datang dari luar daerah, ataupun orang tuanya yang tugas ke luar daerah ya, itu membawa dampak ke keluarga di rumah. Ya, jadi tapi alhamdulillah itu orang tua punya kesadaran sehingga tidak mengizinkan anaknya ke sekolah, sehingga tidak menjangkit ke orang lain ya. Ya. Dan ini juga adalah bagian dari, ya, kita sangat berterima kasih kepada orang-orang tua yang terbuka menyampaikan informasi ini, karena inilah bagian yang mungkin selama ini dianggap tabu kalau menyampaikan seperti itu. Inilah sebuah pembelajaran. Inilah sebuah pembelajaran yang berdampak luas kepada anak-anak kita yang lain, sehingga selama ini hanya mereka dengar bahwa ada orang terjangkit, ada yang terpapar. Ini kenyataan gitu. Kalau dulu hanya berita, orang-orang yang tidak dikenal. Ini adalah dari keluarga sendiri, dari warga SMP Negeri 6, kelas sekian, di kelas yang kelas mana begitu. Nah, ini sebuah pembelajaran sehingga membuat mereka semakin sadar bahwa menjaga tata tertib sekolah dengan protokoler kesehatan itu penting sekali, dan selain untuk menjaga diri sendiri, ternyata itu bisa untuk menjaga orang lain, orang banyak. Saya kira itu informasi dari kami tentang keluarga ataupun anak yang terpapar, tapi tidak membawa dampak ke sekolah, lingkungan yang lebih besar. Luar biasa sekali. Jadi edukasi ini betul-betul masuk ke dalam keluarga dan anak-anak didik sendiri. Ada SOP-nya ya, membuat SOP. Jadi sahabat kaki di sekolahan SMP 6 ini sampai menerapkan standar operasional prosedur untuk penerapan COVID-19. Jadi luar biasa sekali, dan dampaknya ternyata tidak ada paparan COVID dari tempat ini. Jadi yang ada itu dari luar. Jadi tadi ada sekitar 4 keluarga siswa yang kena, dan itu pun bukan dari lingkungan sekolah, tapi dari keluarga-keluarga yang datang dari luar daerah. Itu baik. Mungkin terakhir, Bapak Kepala Sekolah, mohon coba ajakan himbauan kepada sahabat-sahabat kita yang di luar sana tentang penerapan protokol kesehatan ini seperti apa? Sekali lagi, tidak dengan menggurui, kita semua mengalami hal yang sama. Saya harapkan semua rekan-rekan penyelenggara pendidikan, rekan-rekan guru, bahkan yang kami hormati para orang tua, para pengurus komite di semua jenjang tingkatan sekolah di tanah Papua, mari tong bersama bergandeng tangan, dengan hati kita buka diri, dengan kecerdasan kita lakukan program. Pertama, utamakan untuk kesehatan dan keselamatan. Pertama, anak didik kita, para guru kita, para orang tua siswa, para tamu yang akan hadir di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan keluarga kita masing-masing, agar jangan merasa rugi memprogramkan, bahkan membiayai peralatan-peralatan, obat-obatan, bahkan kegiatan-kegiatan kesehatan
yang akan kita lakukan di sekolah maupun kita lakukan secara mandiri bersama keluarga di rumah. Ini ajakan kami, mari kita tunda program kegiatan yang lain, kita utamakan kesehatan dan keselamatan warga, baik itu warga sekolah maupun warga sekitar sekolah, bahkan warga di sekitar tempat tinggal kita. Dengan bersama-sama, dampak ini bisa kita tekan, kita kurangi, bahkan ke depan bisa kita cegah. Insya Allah. Terima kasih. Podcast Kaki Tanah Papua, Pace-mace, kakak adik semua, ajakan dari saya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang pastinya apa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat bahkan sampai ke pemerintah daerah yang paling kecil pun, yaitu tetap mempergunakan masker, kemudian rajin cuci tangan, dan kalaupun penting untuk membawa hand sanitizer sendiri, silahkan. Jangan kita merasa terbeban dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, tetapi untuk teman-teman semua, teman-teman guru dimanapun kamu orang berada, mari sama-sama kita taati protokol kesehatan yang ada, bahkan kita sampaikan kepada ketongpu siswa-siswa semua bahwa hal ini sangatlah penting. Jangan kita anggap remeh, tapi dengan memperlakukan protokol kesehatan, satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga pada suatu saat doa kita semua, harapan kita semua akan tercapai. Baik, sahabat Kaki Tanah Papua, Pace-mace, Om Tante, kakak adik semua, mari kita sama-sama bergandengan tangan, tetap mematuhi protokol kesehatan dan berharap semoga pandemi ini cepat berlalu. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.